Halo rekan-rekan dan mahasiswa, salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pemasangan pipa lambung atau NGT. Pemasangan pipa lambung atau NGT adalah suatu tindakan memasukkan pipa atau selang melalui hidung ke dalam lambung. Tujuan dari pemasangan NGT ini adalah 1. Pemasangan NGT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cairan, nutrisi, dan obat pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan gangguan menelan. 2. Mengeluarkan cairan dari saluran pencernaan pada pasien dengan gangguan absorpsi dan postoperasi saluran pencernaan. Ketiga, pada pasien yang mengalami intoksikasi cairan atau obat, maka kita dapat melakukan kumbah lambung atau dekompresi. Keempat, mengambil cairan lambung untuk pemeriksaan diagnostik. Dan yang kelima, menghentikan perdarahan gastrointestinal dengan memberi tekanan internal menggunakan balon. Sebelum melakukan tindakan, saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan, yaitu pipa lambung ukuran dewasa 16 atau 18, jeli pelumas, stetoskop, spuit 10 cc, handuk atas, gelas ukur atau plastik penampung, plester atau hipafix, spatel lidah, pen light, sarung tangan bersih, kertas pH dan gelas obat. Persiapan pasien dan lingkungan. Membaca kembali instruksi medik yang ada di catatan terpadu oleh 2 orang perawat. Memberi salam, memperkenalkan diri, dan melakukan identifikasi pasien, nama dan tanggal lahir secara verbal dan visual, dengan mencocokkan gelang identitas. Memberitahu tujuan pemasangan NGT dan partisipasi pasien selama pemasangan NGT. Posisi kepala ekstensi lalu fleksi. Nafas dalam bila ingin muntah. Menelan untuk membantu pipa masuk ke dalam esofagus. Bila merasa tidak nyaman, beri kode dengan menunjukkan jari. Memperhatikan privasi pasien dengan menutup tabir di lingkungan pasien. Membuka aling-aling tempat tidur. Mengkaji adanya kontraindikasi prosedur seperti fraktur hidung atau wajah, trauma atau operasi gastroesofageal, fraktur tulang basal. Mengkaji riwayat pendarahan hidung, deviasi septum, dan operasi hidung. Kaji kepatenan lubang hidung dengan menganjurkan klien rileks dan bernapas menggunakan satu lubang hidung secara bergantian. Lubang yang bebas sumbatan digunakan sebagai pilihan rute pemasangan NGT. Mengauskultasi peristaltik usus sebagai data dasar fungsi pencernaan. Mengatur ketinggian tempat tidur pasien supaya perawat nyaman dalam melakukan tindakan. Untuk mengetahui cara pemasangan NGT yang benar, yuk kita saksikan video berikut ini. Pelaksanaan. Selamat siang Bu Sri, perkenalkan saya Susteria. Pada siang hari ini saya akan membantu Ibu untuk memasang selang makan yang akan dimasukkan dari salah satu lubang hidung Ibu menuju lambung Ibu. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas Ibu dulu ya. Bisa Ibu sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Oke, benar Bu, 20 Mei 1970. Bu Sri, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan operasi pada bagian wajah dan hidung? Oke.
Oke, kalau belum pernah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada lubang hidung ibu ya. Permisi ya Bu ya. Selanjutnya saya izin untuk menekan salah satu lubang hidung ibu, nanti ibu bernapas seperti biasa ya. Oke, baik Bu. Sekarang lubang hidung satunya ya. Baik Bu Sri, selanjutnya saya akan memeriksa suara usus ibu ya. Suara usus ibu baik ya Bu. Cuci tangan. Pakai sarung tangan bersih. Letakkan handuk atas melintang di atas dada. Ukur panjang pipa lambung yang akan dimasukkan dari cuping hidung ke telinga bawah lalu ke prosesus sifoideus. Beri tanda panjangnya pipa lambung yang harus dimasukkan. Pasang sepuit. Beri posisi kepala ekstensi bila pipa sudah masuk sampai dengan orofaring. Anjurkan posisi kepala fleksi. Lumasi pipa lambung sepanjang 7,5 sampai 10 cm dengan jeli pelumas. Masukkan pipa lambung sampai orofaring, setelah itu berikan posisi fleksi. Kaji posisi NGT di mulut dan tenggorokan dengan menggunakan pen light atau spatel untuk memastikan posisi NGT di dalam orofaring. Lanjutkan memasukkan pipa lambung dengan menganjurkan pasien menelan bila sadar atau memberikan minum dengan sedotan bila tidak ada kontraindikasi sampai batas yang telah ditentukan. Bila pasien batuk-batuk, hentikan pemasangan dan anjurkan napas dalam. Setelah pasien rileks, lanjutkan memasukkan pipa lambung. Fiksasi sementara dengan plester. Lakukan tes dengan cara menghisap cairan lambung, periksa dengan kertas pH untuk menentukan keasaman isi lambung. pH asam lambung normal 0 sampai 4. Memasukkan udara
5-10 cc dan diauskultasi pada perut sebelah kiri kuadran atas. Udara akan terdengar blup saat dimasukkan ke dalam lambung. Kaji warna cairan lambung yang keluar melalui NGT. Warna sekresi lambung berkisar kehijauan sampai coklat atau jernih, sedangkan sekresi duodenum berwarna kuning. Fiksasi pipa lambung pada hidung dengan plester. Tutup pipa lambung dengan sepuit atau kantong penampung. Rapikan pasien dan beri posisi yang nyaman. Bereskan alat-alat. Lepaskan sarung tangan. Dan cuci tangan. Bu Sri, terima kasih untuk kerjasamanya. Sekarang saya permisi ya, Bu. Evaluasi tindakan pemasangan NGT. Melakukan evaluasi pemasangan NGT yang sudah dilakukan, seperti respon pasien terhadap pemasangan NGT, refleks muntah yang terus-menerus atau persistent gagging, mendadak mengalami batuk-batuk atau paroxysmal of coughing. Kaji karakteristik cairan lambung atau warna dan jumlah. Dokumentasi. Setelah melakukan pemasangan NGT, maka perawat melakukan dokumentasi, yaitu tanggal dan waktu pelaksanaan, jenis, ukuran NGT, dan panjang pipa lambung yang tersisa, respon dan toleransi pasien selama prosedur, nama dan paraf perawat. Demikian prosedur pemasangan NGT pada pasien. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat.